Lalu dapatkah koalisi besar terbentuk di tengah ego masing-masing partai dan benarkah wacana koalisi besar ini bisa mengganggu koalisi perubahan? Ini sejauh apa Gerindra optimis koalisi besar ini akan terbentuk dan capresnya adalah Pak Prabowo? Ya, jadi kita dalam konteks ya ikhtiar. Ikhtiar itu upaya untuk memperbesar koalisi yang ada. Sebagaimana kita tahu bahwa Gerindra saat ini berada dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB. Ya, Insya Allah itu koalisi yang terus bertahan sampai dengan 2024. Ya. Lalu kami berikhtiar supaya koalisi lebih besar. Apakah kita dengan bergabung dengan koalisi-koalisi yang lain, ya. Atau dengan partai dari koalisi-koalisi yang lain, itu namanya ikhtiar. Ya. Jadi kita belum sampai menargetkan membahas misalnya capresnya mesti ini, mesti itu. Masing-masing kan punya target. Partai Gerindra punya target, koalisi kebangkitan Indonesia punya target, lalu PDIP punya target, ya partai-partai lain punya target. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyamakan frekuensi dulu. Itu yang sama-sama yang kerap kali disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa saat ini ya dalam konteks global ada hal-hal besar yang berimplikasi tantangan kita kepada kita sebagai bangsa Indonesia, misalnya perang Rusia-Ukraina, kemudian kontestasi yang sengit antara US dan China dan lain sebagainya. Jadi ini baru ikhtiar, belum sepakat ya? Nanti dulu, jangan dipotong dulu dong, jangan dipotong kalau saya boleh ngomong. Enggak, saya cuma menegaskan, saya nggak motong, saya cuma menegaskan bahwa ini baru ikhtiar, belum sepakat ya. Boleh nggak ngomong? Boleh nggak? Saya selesaikan dulu gitu loh. Kalau nggak boleh saya leave, boleh nggak? Terserah Anda, Mas. Saya cuma menegaskan statement Anda. Oke, boleh ya, saya ngomong ya. Silakan. Selesaikan dulu saya ngomong. Oke, jadi gini, ya kita punya tantangan yang mengharuskan elit kita memberi contoh pada grassroots, ya, memberi contoh. Kita harus mengedepankan persatuan. Kita bahas hal-hal besar, bagaimana bangsa ini bisa terus semakin besar, bisa semakin survive menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah itu beyond pembicaraan soal target menarget tadi. Nah sambil berjalan, nah itu yang kita bicarakan. Oke, jadi ini baru ikhtiar. Saya ulangi pertanyaan yang belum Anda jawab, Mas Habibur Rahman. Ini baru ikhtiar, jadi belum sepakat ya. Masih penjajakan, masih diskusi, belum ada kata sepakat. Solid semua yang hadir kemarin. Ya, belum. Kita masih berikhtiar menyamakan. Oke, baik. Dari Mas Sudirman Said, seperti apa Anda melihat ikhtiar yang sedang berjalan di koalisi besar ini? Mas Sudirman Said, silakan dinyalakan audionya. Oke, sudah kedengeran? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira semua ikhtiar baik itu harus kita support ya, dan pemilu ini kan semangatnya kompetisi, jadi semakin banyak yang berpartisipasi, maka kita punya kesempatan memperoleh tawaran terbaik. Dan kita melihatnya semua pihak sedang berlomba-lomba menawarkan apa yang terbaik dari posnya masing-masing, dari campnya masing-masing, termasuk saya kira koalisi yang disebut koalisi besar juga akan melakukan itu. Tapi kita punya harapan bahwa jumlah pasangan itu sebaiknya 9. Ketika pasangannya begitu banyak, kemudian pada putaran kedua terjadi konsolidasi, sehingga yang namanya segregasi atau pembelahan itu tidak terlalu terasa, karena pada putaran berikutnya masing-masing pihak mencari mitranya untuk memperoleh partner yang paling dirasa nyaman, dan itu praktek yang sehat. Jadi kita tentu saja terus berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi dalam Ramadan ini. Tapi yang jelas kami di Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga terus menata langkah, termasuk baru saja kami bertemu dengan tim 8 untuk mulai membahas
hal-hal apa yang menjadi variabel, bagaimana menerapkannya untuk menjadi pasangan, sehingga dalam waktu dekat setelah 3 partai ini mendeklarasikan pencalonan dari Pak Anies Baswedan, maka berikutnya adalah mencari pasangan untuk segera diumumkan pada waktunya. Kira-kira itu, Mbak Afi. Baik. Afi. Ya, terima kasih. Baik, ini ada salah satu partai dari PKB yang menyatakan ragu kalau koalisi besar itu terwujud. Di satu sisi ada juga AHY yang mengatakan ya kita lihat saja bagaimana jalannya koalisi besar. Kita simak statement AHY berikut ini. Ya, kami tidak terganggu. Itu adalah hak politik dari partai-partai politik sahabat kami yang ada di pemerintahan. Tetapi kami sendiri saat ini 3 partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem, semakin serius, semakin intensif, dan bisa dikatakan progresnya nyata. Dari waktu ke waktu, tahap demi tahap, kami lalui, dan saat ini ketiga partai politik tersebut telah menandatangani piagam kesepakatan, yang pada intinya kami bertiga sepakat untuk menominasi Saudara Anies Baswedan sebagai... Baik, saya akan langsung tanya kepada pengamat politik. Baik, menurut Anda, Pak Ahmad Khairul Umam, bagaimana Anda melihat petanya saat ini dengan adanya wacana pembentukan koalisi besar? Berarti ada koalisi besar, ada koalisi perubahan, dan PDIP sendiri. Mungkinkah antara PDIP dan koalisi besar ini akan bergabung atau tetap akan berpisah? Iya, Mbak Afi, kalau misal terkait dengan koalisi besar, kita bisa mencermati dalam berbagai angle analisis. Pertama, bahwa bergabungnya KIB dan juga KIR yang kami duga tadi misal bisa menggabungkan sekitar 49,3%, angka yang hampir cukup mencapai batas 50%. Tetapi di saat yang sama itu adalah sebuah ikhtiar orkestrasi dari kekuasaan Istana Presiden untuk menggabungkan kekuatan itu. Tetapi di saat yang sama kita juga harus mencerna secara lebih detail seberapa soliditas yang bisa dibangun oleh partai-partai tersebut. Karena bagaimanapun juga respon dari teman-teman di PKB adalah respon yang sangat genuine. Dan itu bisa dipahami karena salah satu partai yang merasa sangat terusik dengan penggabungan 2 kekuatan itu salah satunya adalah PKB. Kita tahu Cak Imin sudah melakukan berbagai upaya, berbagai ikhtiar untuk menominasikan dirinya sebagai bagian dari kandidat, baik capres maupun cawapres. Bukan hanya baru saja, tapi sejak 2018. Brandingnya sudah sangat beragam. Dulu cawapres zaman now, kemudian ada Gus Ami, Gus Muhaimin, Panglima Santri, dan sampai sekarang. Dan sekarang dengan meletakkan basis koalisi bersama Gerindra, maka diharapkan bisa menghadirkan kemungkinan yang lebih besar untuk meletakkan yang bersangkutan untuk menjadi posisi cawapres. Nah, artinya apa? Bicara soliditas, ini menjadi penting untuk dipertanyakan. Selain itu, Mbak Afi, kalau kita secara lebih detail lagi, betul memang kalau koalisi besar kemungkinan yang akan diusung menjadi capres adalah Pak Prabowo. Dari aspek kredibilitas, dari aspek elektabilitas relatif cukup terjaga. Tetapi begitu kita masuk di dalam konteks penentuan cawapres, ada 3 gerbong besar yang berbenturan satu sama lain. Pertama, dari aspek Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang kita tahu hasil Munas Golkar menegaskan beliau untuk menjadi kandidat capres atau cawapres, dan tidak mungkin Golkar menyerahkan tiket pilpresnya secara cuma-cuma kepada gerbong yang belum tentu juga untuk menang. Yang kedua, Caimin sendiri, tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga, PAN. Bagaimanapun betul memang PAN tidak akan mengajukan Pak Zulkifli Hasan, tetapi ada nama lain yang kita tidak tahu apakah skemanya transaksional ataukah skemanya naturalisasi politik secara tepat, yaitu nama Erick Thohir. Besar kemungkinan PAN akan menjadi kendaraan Erick Thohir untuk didorong menjadi cawapres. Artinya apa? Penentuan cawapres akan menjadi halangan yang cukup besar kalau misal kemudian perkawinan dalam koalisi besar itu dilakukan. Dan terakhir, terkait dengan bagaimana positioning dari PDIP. Betul memang bahwa kemudian koalisi besar bisa menghadirkan kekuatan elektoral yang sangat dahsyat. Tetapi pada saat yang sama, PDIP sendiri memiliki pride yang tinggi, karena bagaimanapun juga golden ticketnya ada. Nah, ada dugaan, saya sendiri juga merasa, ada kekhawatiran bahwa misalnya koalisi besar ini diorkestrasi oleh kekuatan istana, baik oleh Pak Jokowi atau bahkan oleh Pak Luhut, untuk mengepung PDIP supaya kemudian menyerahkan golden ticketnya
kepada arus kekuatan besar yang ada di koalisi yang diorkestrasi oleh Istana tadi. Dan di saat yang sama, PDIP juga diminta untuk berpuas diri menerima posisi kedua sebagai cawapres, yaitu dengan komposisi Prabowo Ganjar, katakanlah. Nah, itulah kenapa beberapa waktu lalu, Mbak Afi, ketika ada panggung besar, pertemuan tiga tokoh, judulnya Panen Raya di Kebumen, yang di framing bukan Ganjar Prabowo, tetapi Prabowo Ganjar. Artinya apa? Sinyal politik dari Istana mengindikasikan ada keinginan memang betul untuk mendorong Pak Prabowo untuk menjadi capres. Tetapi kalau misal kita lihat ruang negosiasi dengan teman-teman PDIP agak cukup menantang karena PDIP sendiri untuk punya pride yang tinggi dan akan tetap meletakkan capres sebagai call tertingginya dalam proses negosiasi koalisi.